Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Juli 2024. Saatnya kita membuat perencanaan kinerja PMM. Bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Seperti biasa, kita masuk PMM melalui akun belajar ID yang kita miliki seperti ini. Kemudian kita ketikkan PMM, kita tekan enter. Kemudian masuk melalui menu pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita hadapkan pada beranda pengelolaan kinerja guru. Pastikan periode sudah berubah Juli sampai Desember 2024. Caranya kita masuk ke menu guru ini, kemudian sebagai pegawai. Nah, sudah muncul ini halamannya Bapak Ibu. Tanggal 1 sampai 31 Juli mulai perencanaan kinerja. Nah, disinilah ada tombol berlatar belakang biru bertuliskan mulai. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan membuat atau akan mulai membuat perencanaan kinerja. Yuk kita klik tombol mulai ini. Nah, berikut ini kita dihadapkan pada halaman cek data diri Anda. Pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan memengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja ya. Nih, nama sudah benar, kemudian NIP-nya juga benar, status kepegawaiannya P3K, jenjang jabatannya ini masih kosong Bapak Ibu, kemudian satuan pendidikannya sudah benar. Nah, untuk mengisi jenjang jabatan ini Bapak Ibu, silakan klik lengkapi data diri. Nah, ini Bapak Ibu ada halaman edit profil. Catatan, pembaruan data di sini tidak akan mengubah data di Dapodik dan hanya untuk keperluan pengelolaan kinerja. Silakan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Dapodik. Nama sudah betul, kemudian ini juga sudah betul, status kepegawaiannya sudah betul. Nah, jenjangnya di sini Bapak Ibu yang masih menyala biru ini kita klik. Nah, kita dihadapkan pada pilihan ini Bapak Ibu, ada ahli pertama, kemudian ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Bapak Ibu guru yang berbahagia, perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa Bapak Ahmad Bustanul Arifin ini adalah guru saya, status kepegawaiannya adalah P3K Bapak Ibu. Untuk memilih jenjang jabatan perlu saya jelaskan di sini Bapak Ibu bahwa pangkat dan golongan P3K guru Bapak Ibu itu ada 3 Bapak Ibu. Ahli pertama golongan 9 yang pertama, kemudian ahli pertama golongan 10 dan ahli muda golongan 11. Nah, untuk pangkat ahli pertama golongan 9 itu bagi lulusan diploma 4 atau sarjana linier Bapak Ibu. Itu golongannya 9, pangkatnya ahli pertama. Kemudian golongan yang berikutnya adalah ahli pertama golongan 10. Ini bagi lulusan magister linier Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga ahli muda golongan 11 itu untuk lulusan doktor linier. Nah, guru saya ini Pak Ahmad Bustanul Arifin adalah dari sarjana linier Bapak Ibu. Maka kita pilih jenjang jabatannya adalah ahli pertama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Nah, berarti yang dipilih adalah ini Bapak Ibu. Kita klik ahli pertama. Nah, sekarang sudah menyala tombol simpannya ini Bapak Ibu. Silakan diklik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Cek data diri Anda. Nah, kita dihadapkan pada halaman cek data diri Anda Bapak Ibu. Ini sesuai dengan pilihan kita Bapak Ibu, yang jenjang jabatan tadinya masih kosong, ini sudah terisi ahli pertama. Kemudian kita klik tombol data sudah sesuai seperti ini Bapak Ibu. Nah, apakah data diri Anda sudah benar? Nama sudah benar, kemudian NIP sudah benar, status kepegawaiannya sudah benar, jenjang jabatan sudah benar, satuan pendidikan induk sudah benar. Nah, saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja. Pastikan sesuai ya. Karena sudah sesuai maka kita klik tombol data sudah benar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, data sudah sesuai. Nah, kita sudah dihadapkan pada halaman perencanaan kinerja. Yang pertama adalah praktik pembelajaran Bapak Ibu. Nah, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan Anda versi terakhir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang sebelum Bapak Ibu memilih indikator itu harus sudah memahami capaian rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu masing-masing Bapak Ibu. Jadi itu menjadi dasar dalam memilih indikator ya Bapak Ibu. Nah, inilah ya pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Silakan Bapak Ibu pilih apakah
terkait dengan aktivitas interaktif, ataukah instruksi pembelajaran, ataukah instruksi yang adaptif, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan capaian rapor pendidikan di SD kami, maka akan dipilih indikator yang ini, aktivitas interaktif. Kita klik ini. Nah, kemudian ke pengembangan kompetensi kita klik. Nah, seperti ini. Kita sudah dihadapkan pada halaman pengembangan kompetensi. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607-B1-HK.03/2023. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai memilih rencana hasil kerja atau RHK. Kita klik ini, Bapak Ibu, kita klik tombol segitiga terbalik ini, kita klik. Nah, muncul RHK. Ini RHK ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya geser ini, bahwa ini adalah RHK yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Nah, sebaiknya kita baca Bapak Ibu RHK ini masing-masing RHK, kemudian dicocokkan dengan capaian rapor pendidikan sekolah masing-masing. Kita mulai bacakan yang pertama ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Baik, kita lewati ini Bapak Ibu, belum sesuai nampaknya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini nampaknya yang sesuai Bapak Ibu. Nah, kita klik Bapak Ibu di sini. Jika Bapak Ibu memilih hanya satu kegiatan, maka poinnya 4. Jika memilih misalnya 4 ya Bapak Ibu, 4 kegiatan, maka 4 kali 4 sama dengan 16 poin seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menghapus, ya tinggal klik tombol hapus ini Bapak Ibu ya. Kita coba klik ya Bapak Ibu ya. Nah, hilang Bapak Ibu. Nah, kita kembalikan lagi pilihan yang kedua tadi. Nah, ini 4 kegiatan. Nah, 16 poin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah memilih rencana hasil kerja yang pertama, kita lanjutkan rencana hasil kerja berikutnya dengan mengklik tombol tambah ini. Kita klik Bapak Ibu. Nah, sekarang muncul rencana hasil kerja yang kedua. Seperti yang pertama tadi, kita klik lambang segitiga terbalik ini. Kita klik. Nah, tadi kan sudah kita pilih. Nah, sekarang muncul lagi ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, kiranya ini yang sesuai Bapak Ibu dengan capaian rapor pendidikan. Kita klik, kita pilih. Nah, ini baru satu kegiatan. Misalkan kita akan mengadakan di komunitas belajar Bapak Ibu, itu 3 kegiatan. Maka sekarang menjadi 12 poin Bapak Ibu. Nah, kurang 4 poin Bapak Ibu. Di sini ada keterangan total poinnya sudah 28, akan menjadi minimal 32, maka kurang 4. Kita coba kita klik lagi ya Bapak Ibu. Kita tekan tombol tambah. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih RHK yang ketiga dengan menekan tombol segitiga terbalik ini. Klik. Nah, misalnya ini Bapak Ibu kita pilih ini yang RHK yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini boleh kita pilih Bapak Ibu, kita klik. Nah, ini sudah kita lihat Bapak Ibu, sudah 32 ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah minimal 32, maka kita cukup satu kegiatan saja. Kita klik, kemudian kita ke tombol berikutnya ini Bapak Ibu, ke tugas tambahan. Kita sudah memilih RHK yang minimal 32 poin tadi, kemudian kita klik tombol ke tugas tambahan. Kita klik Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, tugas tambahan ini adalah opsional ya Bapak Ibu. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya, Bapak Ibu. Ini sudah ada penjelasan, Bapak Ibu.
Nah, sekarang kita coba lihat ini contoh tugas tambahnya Bapak Ibu, hanya untuk SMP, SMA, SMK, berarti SD tidak termasuk. Ini juga hanya untuk SMK, berarti SD tidak boleh memilih yang ini. Kemudian semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Ini yang Bapak Ahmad Bustano Arifin itu bukan. Hanya untuk SMP, SMA, SMK berarti bukan. Semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, bukan. Hanya untuk SMP, bukan. Kemudian hanya untuk SMP, bukan. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Boleh, ini kita pilih tugas tambahnya. Kemudian kita klik tambah, kita pilih lagi, kita pilih Bapak Ibu, Bapak Ahmad Bustano Arifin ini adalah saya beri tugas sebagai operator. Bapak Ibu, kita lihat apakah ada pilihannya itu operator dapodik. Bapak Ibu, kita lihat, kita cari sampai ketemu apakah ada. Nah, ini Bapak Ibu, semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan atau dapodik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan tugas tambahan yang saya berikan kepada Bapak Ahmad Bustano Arifin. Jika sudah Bapak Ibu, kita ke tombol ini, ke perilaku kerja, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu, indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ada 7 aspek ya Bapak Ibu ya. Ke-7 aspek perilaku kerja ini biasa disingkat dengan berakhlak ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, cara memilihnya kita klik ini Bapak Ibu, daerah sini kita klik. Nah, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini pada aspek berorientasi pelayanan? Coba kita lihat yang sesuai. Nah, ini Bapak Ibu, kita klik. Ini indikator perilakunya. Kemudian perwujudan perilakunya, kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Baik, untuk aspek akuntabel kita pilih indikator perilakunya, kita pilih. Nah, ini Bapak Ibu, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kita pilih. Kemudian perwujudan perilakunya kita pilih. Ini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Berikutnya aspek kompeten, indikator perilakunya kita klik di daerah sini Bapak Ibu, menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dan melakukan kinerja. Oke, ini kemudian perwujudan perilakunya, menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Oke, kita pilih. Kemudian aspek harmonis, indikator perilakunya kita cari di sini. Nah, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Oke. Kemudian perwujudan perilakunya kita pilih di sini Bapak Ibu. Nah, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Baik. Aspek loyal, indikator perilakunya kita pilih di sini. Menjaga nama baik satuan pendidikan bersama guru dan peserta didik dimanapun berada, kita klik. Kemudian perwujudan perilakunya kita klik, kita pilih di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Nah, kemudian aspek adaptif, indikator perilakunya ini menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Oke. Kemudian perwujudan perilakunya kita klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Oke. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek kolaboratif. Indikator perilakunya adalah bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Oke, kita pilih. Kemudian perwujudan perilakunya kita pilih. Apa ini? Kolaboratif berarti, nah ini, bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Kita klik. Nah, sekarang tombol kerangkuman ini sudah aktif Bapak Ibu. Kita klik. Nah, rangkumannya sudah jadi Bapak Ibu. Ini adalah rangkuman perencanaan kinerja Anda. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan.
format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ini tadi yang sudah dibeli ya Bapak Ibu ya, hasil kerja utama ini ya. Ini Bapak Ibu kita lihat, ini tadi yang terkait dengan perilaku kerja Bapak Ibu. Nah sekarang tombol lanjut ajukan yang berlatar belakang biru ini sudah menyala Bapak Ibu, sudah aktif, kita klik. Nah ada konfirmasi Bapak Ibu, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Jika Bapak Ibu sudah yakin akan mengajukan ke atasan, maka kita klik tombol ajukan. Tapi jika Bapak Ibu masih ingin memperbaiki, maka klik tombol simpan draft. Ini sudah fix misalnya Bapak Ibu, maka kita klik tombol ajukan. Nah seperti ini Bapak Ibu, ada pemberitahuan perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah yang pertama diskusi dengan atasan, kemudian yang kedua adalah persetujuan dan penyesuaian dari atasan, dan yang ketiga adalah lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Di sini ada tombol kembali ke beranda Bapak Ibu, kita klik kembali ke beranda. Nah seperti ini. Nah sudah ada tombol baru ya, ada tombol baru ini bertuliskan menunggu persetujuan atasan Bapak Ibu.